Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ya ada beberapa news update yang ingin gua sampaikan di channel Football United ini ya. Seperti biasa, informasinya ringan amatiran ala gua. Dari mana dulu nih? Tentu saja ini ada yang rumor, ada yang masih belum jelas juga, tapi ingin gua sampaikan dan nanti kita komentari ya. Ada wawancara dengan Fabrizio Romano di sebuah channel di mana Fabrizio Romano ini memberikan beberapa informasi terkait dengan Manchester United, di mana Manchester United dikatakan tidak begitu aktif ya di bulan ini, transfer bulan Januari. Mungkin untuk mendatangkan pemain, tapi untuk melepas ya Manchester United menurut gua melakukan tugasnya, manajemen ini melakukan tugasnya dengan bagus, dalam arti ada dua pemain yang dalam tanda kutip menjadi beban dalam tanda kutip sekali lagi ya, karena Donny van de Beek tidak ingin lagi bersama di Manchester United. Di musim panas kemarin gagal mencari solusi, tapi di musim dingin kali ini berhasil ya kan, berlabuh ke Eintracht Frankfurt. Jadon Sancho pun juga demikian, konflik dengan Erik ten Hag. Dan Manchester United berhasil mencari solusi. Sekarang dia berada di Borussia Dortmund dengan pinjaman. Menurut gua ini merupakan dua langkah yang besar ya dilakukan di musim dingin kali ini. Walaupun ada satu pemain ya kan yang sering juga dibicarakan oleh fans, yaitu adalah Anthony Martial yang masih belum jelas masa depannya. Mengenai ada kabar nih, rumor kalau Anthony dan juga Jadon Sancho diminati oleh Arab Saudi, Saudi Arabian Premier League ya kan, dikabarkan berminat untuk mendatangkan Jadon Sancho dan juga Anthony, di mana keduanya ini kan masih menurut gue Jadon Sancho situasi dengan Erik ten Hag masih belum jelas, sementara Anthony musim ini mengalami kesulitan, ada masalah internal tentu saja. Status hukumnya ini dari MUFC MPB kalau tidak salah ya, MUFC MPB mengabarkan kalau Saudi Pro League ini menginginkan sang pemain masing-masing 50 juta pounds, baik itu untuk Jadon Sancho dan juga Anthony. Fabrizio Romano mengatakan nampaknya tidak akan terjadi ya. Gua pun berpikir juga demikian, terutama untuk Anthony, karena ya Manchester United musim ini musim keduanya, ada investasi sangat tinggi sekali, 100 juta ya kan. Tentu saja Manchester United sebagai klub dengan mungkin struktur manajemen yang baru akan mengusahakan ya bagaimana Anthony ini bisa berperforma paling tidak mendekati di harganya. Di musim pertama dia tampil lumayan, musim kedua jeblok. Pasti ada upaya dari klub, karena sekali lagi klub sepak bola itu bukan kayak game ya, main jelek dibuang, tidak demikian, tapi mereka juga berusaha untuk membantu sang pemain ya supaya bisa bermain sesuai dengan kapasitas tertingginya. Dan menurut gua ini yang akan difokuskan terutama bagi Anthony di musim ketiga. Bagaimana dengan Jadon Sancho? Menurut gua untuk Jadon Sancho situasinya berbeda. Ini akan tergantung siapa yang akan menjadi manajer Manchester United musim depan. Kalau masih Erik ten Hag, menurut gua ya akan selesai Jadon Sancho bersama dengan Manchester United. Tapi kalaupun juga Erik ten Hag yang cabut ya, menurut gue Manchester United juga 50-50 terkait dengan Jadon Sancho, karena melihat bagaimana performa Jadon Sancho beberapa musim belakangan ini kan yang tidak konsisten. Menurut gue harganya juga sangat tinggi. Bukan tidak mungkin keduanya Jadon Sancho terutama akan cabut di musim panas nanti ya. Gue melihat lebih ke sana nampaknya situasinya. Sekali lagi, walaupun nanti ada pergantian pelatih, walaupun mungkin ada pergantian pelatih, gue berpikir Jadon Sancho lebih berpeluang untuk cabut di Manchester United dibandingkan dengan Anthony. Ini perkiraan analisa gue secara ringan amatiran. Diinformasikan juga kalau Jean-Claude Todibo ini akan menjadi prioritas bagi Manchester United ya. Todibo bukan nama yang baru. Jean-Claude Todibo ini sudah didekati musim panas kemarin. Nice tentu saja ada pengaruh di sana, dan menurut gua lini belakang akan salah satu menjadi lini yang akan dirombak oleh manajemen Manchester United. Akan ada yang cabut pastinya dan akan ada yang datang, dan gua berpikir Jean-Claude Todibo ini memiliki peluang yang sangat besar sekali akan mendarat di Old Trafford untuk musim panas nanti. De Ligt disebutkan juga, ini merupakan suatu kemungkinan ya bagaimana
pemain potensial ini mengalami kesulitan di Bayern Munchen, sementara usianya masih sangat masih memiliki usia potensial menurut gua untuk lebih berkembang lagi. Bermain luar biasa bersama dengan Ajax, menjadi kapten di usia muda, pindah ke Juventus, menurut gue juga mengalami musim yang bagus di sana. Bukan tidak mungkin De Ligt yang sempat dirumorkan ya dulu ke Manchester United akan benar-benar mendarat ke Old Trafford. Menurut gue ini sekali lagi menjadi salah satu kemungkinan. Gue suka De Ligt, pemain yang bagus, pemain yang cerdik, punya attitude karakter juga yang bagus ya, menjadi kapten di Ajax di masa gemilang Ajax ya kan. Menurut gua ini merupakan hal yang luar biasa juga bagi De Ligt, menunjukkan bagaimana Matthijs De Ligt ini memiliki karakter kepemimpinan yang bagus, mengingatkan gua kepada seorang Daley Blind ya. Oke. Situasi dengan Anthony Martial disebutkan tidak akan kemana-mana, sudah gue kabarkan. Dan ya, dia akan stay di Manchester United sampai dengan musim panas nanti. Gue harapkan dua hal ya, Manchester United tetap akan mendatangkan striker baru dengan status pinjaman. Dan terkait dengan hal tersebut, disebutkan kalau Manchester United ini mempertimbangkan peminjaman 6 bulan untuk Eric Maxim Choupo-Moting. Manchester United percaya kepada pengalaman dan juga status ataupun juga keadaan fisik dari sang pemain Eric Maxim Choupo-Moting. Disebutkan ya Manchester United masih mengamati Eric Maxim Choupo-Moting. Tantangannya adalah tidak banyak nih situasi keuangan dari Manchester United. Dan juga fakta kalau Bayern Munchen masih menginginkan sang pemain ini bisa menjadi penghambat dalam tanda kutip untuk Eric Maxim Choupo-Moting mendarat ke Manchester United. Dari Sky Sport DE, dari Sky Sport Jerman mengatakan kalau Choupo-Moting ke Manchester United ini masih belum bisa dikonfirmasi ya rumor tersebut. Daily Mail mengabarkan kalau Manchester United terus dihubungkan dengan Eric Maxim Choupo-Moting, tapi pembicaraan masih belum terjadi antara Manchester United dan juga Bayern Munchen. Apakah akan terjadi di menit-menit terakhir? Nah, ini bisa saja terjadi seperti musim lalu, kita lihat saja. Dan hal kedua mengenai Anthony Martial juga gue berharap ya dia bisa berperforma sih. Sekalipun dia akan menjalani periode terakhir di Manchester United. Dan kabar terakhir ini yang gue dapatkan adalah bagaimana Aaron Wan-Bissaka dikabarkan diminati oleh klub Saudi ya Al Nassr dan akan mempersiapkan tawaran di bulan Januari ini. Menurut gue ini bisa jadi rumor dan gue harapkan sih tidak terjadi ya, karena perubahan di bulan Januari ini sering sekali kurang bagus karena ya musim sedang berjalan ya kan, nanti akan ada adaptasi lagi. Lain ceritanya kalau terjadi di musim panas nanti. Dan terkait dengan posisi bek kanan ini, Manchester United dikabarkan menolak ya pertukaran dengan Denzel Dumfries dari Inter Milan. Ini dikabarkan dari The Sun. Nah, ini nggak tahu benar atau tidak, cuman ya Denzel Dumfries sebenarnya back yang bagus, ya back kanan yang bagus. Cuman kalau ini terjadi di musim dingin, gua harapkan sih tidak terjadi, tidak ada perombakan yang terlalu besar ya di musim dingin, karena ya Manchester United sedang on the way, katakanlah demikian. Ada banyak pemain yang juga kembali dari cedera, dari absennya, dan menurut gua evaluasi nanti terjadi di musim panas kalau memang ada perombakan ya, termasuk juga di bek kanan. Tapi gue menilai memang Aaron Wan-Bissaka ini yang kontraknya di-trigger diperpanjang 1 musim. Kalau dia bisa menunjukkan performa yang bagus, bisa jadi dia akan diperpanjang permanen. Kalau tidak, ya bisa jadi akan ada perombakan, karena Manchester United juga sedang melakukan perombakan di manajemen, dan bukan tidak mungkin dengan hadirnya sporting director nanti yang baru akan lebih diatur nih seperti apa gaya main Manchester United secara jangka pendek dan juga jangka menengah. Kurang lebih demikian Sobat Football United. Bismillah. Bagaimana menurut Sobat Football United rumor-rumor tadi, kabar-kabar tadi? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.